Aksi demonstrasi kembali menguncang tanah air dengan tajuk Indonesia Gelap. Demo ini mencapai puncaknya pada hari ini. Ribuan mahasiswa Indonesia pada Kamis 20 Februari berkumpul di kawasan Patung Kuda, Jakarta menggelar aksi demo bertajuk Indonesia Gelap. Demo ini disebut merupakan puncak aksi protes dari rentetan unjuk rasa bertema serupa yang digelar dalam sepekan terakhir. Koordinator BEM seluruh Indonesia, Satria Naufal, menyebut bahwa aksi demo Indonesia Gelap ini adalah simbol ketakutan dan kekhawatiran rakyat terhadap masa depan bangsa. Tuntutan utama dalam aksi ini mencakup efisiensi kabinet hingga evaluasi program makan bergizi gratis. Dalam kesempatan ini, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menemui mahasiswa yang menggelar demo ini. Mensesnek mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengutus dirinya untuk berkomunikasi dengan para mahasiswa ini. Seizin dan atas restu dari Bapak Presiden, kami memang ditugaskan untuk berjumpa dengan adik-adikku semuanya. Beberapa hari ini kami melihat, terutama saya, bangga dengan apa yang adik-adik perjuangkan. Karena sudah seharusnya lah adik-adik mahasiswa itu memiliki sikap kritis seperti yang saudara-saudara perjuangkan hari ini. Sore hari ini saya nyatakan bahwa kami, pemerintah dengan tangan terbuka akan menerima tuntutan ini dan mempelajarinya. Untuk mengawalnya, saya menawarkan, karena kebetulan kita juga masih berdarah muda, berjiwa muda, saya ingin menawarkan bahwa mari saudara tunjuk perwakilan-perwakilan saudara. Kita berdialog, kita berdiskusi yang konstruktif. Tak hanya di Jakarta, pemirsa, aksi serupa juga digelar di depan gedung DPD Daerah Istimewa Yogyakarta. Masa aksi yang tergabung dari berbagai elemen mahasiswa di Jogja ini, serta sejumlah masyarakat sipil, menggelar long march dari parkiran Abu Bakar Ali menuju ke titik 0 km Yogyakarta. Dalam aksi ini, masa menyampaikan kritik terhadap kebijakan efisiensi anggaran, program makan bergizi gratis, hingga menuntut pendidikan gratis. Sementara itu di Medan, Sumatera Utara, puluhan mahasiswa juga menggelar aksi unjuk rasa serupa di depan kantor DPD Sumatera Utara. Masa melakukan sholat jenazah sebagai tanda bahwa DPRD telah mati. Usai sholat jenazah ini, masa melanjutkan orasi dan meneriakkan protes terhadap kebijakan pemerintah yang dirasa merugikan masyarakat. Aksi unjuk rasa dari ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi mahasiswa Indramayu Melawan yang digelar di depan kantor DPD Indramayu pada Kamis siang berakhir ricuh. Kericuhan terjadi, pemirsa, saat masa aksi mencoba memaksa masuk ke dalam kantor DPD Indramayu. Dan tak hanya itu, sejumlah mahasiswa terlibat saling dorong dengan petugas kepolisian karena mencoba menerobos barikade keamanan. Dalam aksinya, mahasiswa Indramayu ini menuntut program makan bergizi gratis ditinjau ulang dan anggaran pendidikan tidak dilakukan efisiensi. Sebelumnya, ratusan mahasiswa aksi ini melakukan long march dan berorasi hingga membakar ban bekas di depan kantor DPD Indramayu. Masa akan kembali menggelar aksi serupa jika tuntutan mereka tidak didengar oleh pemerintah. Setelah berorasi dan bertemu dengan perwakilan dari DPD Indramayu, ratusan mahasiswa ini membubarkan diri. Selama sepekan terakhir, berbagai elemen mahasiswa menggelar aksi demo bertajuk Indonesia Gelap di berbagai daerah. Mereka menyampaikan sejumlah tuntutan, pemirsa. Berikut informasi selengkapnya. Tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Renyahnya bikin lagi. Dari telur dan bahan alami. Tunggu apa lagi? Dapatkan sekarang. Kata Oma. Kasih sayang Oma di kerenyahannya.
pemerintah sekarang yang baru dengan teknologi OP+. Susah. Aksi kita hari ini merupakan bentuk dari Impres Rumah Presiden terkait efisiensi anggaran, di mana efisiensi anggaran tersebut terdampak pada sektor pendidikan dan sektor kesehatan, yang di mana di sektor pendidikan akan ada pembahasan anggaran terkait beasiswa. Evaluasi mata berisi gratis. Pemirsa, pencopotan Satrio Sumantri sebagai Menteri Dikti Sains dan Teknologi di tengah aksi mahasiswa yang memprotes efisiensi anggaran pendidikan menjadi sorotan. Presiden Prabowo Subianto ditengarai berupaya untuk meredam gejolak publik dengan mengganti menteri yang dinilai menuai kontroversi. Siapa yang bandel, siapa yang gablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih, siapa yang tidak patuh, saya akan tidak. Peringatan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto untuk merombak Kabinet Merah Putih bukan isapan jempol belaka. Buktinya Presiden Prabowo mencopot Satrio Sumantri Brojonegoro sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi dan digantikan oleh Brian Yudiarto berdekatan dengan 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran. Saya sudah bekerja keras selama 4 bulan ini, namun karena mungkin tidak sesuai dengan harapan dari pemerintah, ya saya baik mundur daripada diberhentikan. Selain sempat berkonflik dengan internal anak buahnya di lingkungan Dikti Saintek, Guru Besar Ilmu Politik UIN Jakarta, Burhanuddin Muhtadi menyebut pernyataan Satrio di Komisi 10 DPR terkait potensi efisiensi anggaran yang berdampak pada kenaikan UKT dan beasiswa KIP kuliah turut menjadi salah satu pemicu gelombang unjuk rasa mahasiswa di sejumlah wilayah dengan tajuk Indonesia Gelap. Meski akhirnya efisiensi di sektor pendidikan tinggi dikoreksi oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Bayangkan ada menteri didemo oleh bawahannya sendiri. Jadi menurut saya ini win-win buat Pak Satrio, juga akan mengurangi tekanan, stres gitu ya. Jadi saat yang sama juga membuat situasi di internal kementerian kondusif ya. Terlepas apakah nanti Pak Brian mampu ya untuk mengkomunikasikan kebijakannya kepada mahasiswa, tapi setidaknya di internal terjadi hubungan yang lebih kondusif, terutama karena tidak ada lagi Pak Satrio yang selama ini dianggap mengeluarkan kebijakan yang kontroversial di dalam. Juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Adita Irawati tak menampik gejolak yang timbul berkaitan dengan kebijakan para menteri menjadi pertimbangan Presiden melakukan reshuffle. Adita menekankan kabinet harus solid, satu visi dan fokus pada kepentingan rakyat. Sekali lagi harus satu visi, misi, punya tujuan yang sama gitu ya, dan mendukung semua yang menjadi arahan Presiden gitu. Termasuk juga beliau selalu bilang ya bahwa semua kebijakan harus selalu pro rakyat ya, mengedepankan kepentingan rakyat. Dalam pelaksanaannya pun ketika ditelurkan dalam kebijakan-kebijakan juga bukan sesuatu yang meresahkan atau menyusahkan begitu ya. Jadi kondusivitas memang sangat penting. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.